Ini sesuai dengan SOP-nya seperti ini kalau pemeriksaan visum et repertum. Itu yang saya tanyakan kepada ahli. Sesuai, Pak. Sesuai seperti itu ya. Iya. Dimohon berdiri. Majelis bergerak. Silakan duduk kembali. Ya, untuk awak media ya, apabila sudah silakan kembali ke tempatnya ya. Oke, cukup ya. Perkara pidana nomor 297 dan 298 atas nama Mario Dandi Satrio dan Sahin Lukas Ketua Pangundian dibuka terbuka untuk umum. Sehat saudara? Sehat yang mulia. Sehat ya. Siap untuk menghadiri sidang ini ya. Silahkan saudara bertempat di samping penasihat hukum masing-masing. Hari ini ahli Majelis Hakim yang mulia, Hadir, kami ya. sebelumnya telah melakukan panggilan terhadap 4 orang ahli Majelis Hakim yang mulia, 2 ahli dari kedokteran, 2 dari ahli pidana. Yang hadir hari ini hanya 1 majelis hakim, yaitu atas nama ahli Dr. Aisyah Anafi, dokter dari Rumah Sakit Medika Permata. Kemudian terhadap ahli dokter satu lagi yaitu Yeremia Tatang, ini juga dari Rumah Sakit Mayapada. Kami mendapat balasan majelis hakim yang mulia dari rumah sakitnya terkait konfirmasi kehadiran ahli tersebut. Itu baru bisa hadir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 majelis hakim yang mulia. Ada suratnya. Baik, kita periksa dulu yang Dr. Aisyah ya. Aisyah Aisyah. Anafi. Kepada ahli dokter Aisyah silahkan ke depan persidangan. Silakan duduk. Mic-nya tolong dipegang. Nama lengkap saudara? Nama Aisyah Anofi yang mulia. Aisyah Anofi. Benar. Tempat tanggal lahir? Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 19 Mei 1997 ini. Jenis kelamin perempuan ya? Iya, perempuan. Warga negara? Indonesia. Agama? Islam. Ini saudara sebagai dokter? Iya, dokter umum. Satu profesi. Alamat? Alamat Jalan Taruk Bungo nomor 8D, Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Kelurahan Taruk Dipo, Kelurahan Taruk Dipo, Guguak Panjang ya. Guguak Panjang. Baik. Saudara dihadirkan sebagai ahli. Iya, Ahli. benar yang mulia. Ahli dalam hal ini ahli Ahli dokter umum. dokter umum ya. Iya, Saudara juga yang melakukan visum et repertum Benar yang mulia. terdapat anak ya. Iya. Baik. Jadi visum et repertum ketika anak ini datang di rumah sakit Rumah Sakit Medika Permata Hijau tanggal 20 Februari 2023 ini. Jadi saudara bertugas di rumah sakit itu juga ya? Iya, rumah sakit Baik. di bagian IGD. Apa yang saudara bawa? Catatan. Oh, catatan saja ya. Dari rumah sakit itu ya. Baik, ahli. Saudara tentu dengan para terdakwa ini Tidak kenal. tidak kenal ya, Tidak baik kenal. Mario maupun Sin tidak kenal ya. Tidak kenal. Baik. Agama Islam ya. Agama Islam. Bersumpah dulu untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Ya, mau naruh rekaman, silakan. Minta tolong maskernya dibuka biar jelas ya. Saudara ahli ini ya, saudara yang melakukan juga visum repertum Benar yang mulia. kepada anak korban Kristalino David Uzura. Benar yang mulia. Kapan itu? Tepatnya tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.00 WIB yang mulia di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hari Rabu. Di Rumah Sakit Medika. Iya. Baik. Pada saat itu saudara bertugas atau Saya bertugas di ruang IGD Rumah Sakit. waktu itu anak ini datang ya, tiba, Tiba. sehingga saudara melakukan pemeriksaan. Benar. Yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum berkaitan dengan anak ini, apa yang saudara temukan di situ? Korban datang tidak sadarkan diri dan keadaan umum sakit berat. Korban datang dibawa oleh orang. Beliau mengatakan teman dari orang tua dari teman korban, tapi tidak menyebutkan namanya. Saat itu saya melakukan pemeriksaan, ditemukan yang pertama luka robek luka lecet di pelipis bagian atas mata sebelah kanan. Sebentar. Baik. Ini berarti kan saudara melakukan pemeriksaan itu di UGD ya? Benar yang mulia. Di ruangan UGD. Iya, yang mulia. Saudara lihat anak itu. Terus saudara temukan tadi. Iya yang mulia. Silakan lanjutkan. Ya, yang saya temukan kita temukan luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan sekitar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Kemudian luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka memar pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka robek di bagian bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm yang mulia. Jadi akhirnya saudara tuangkan di dalam suatu visum et repertum ya, Benar. nomor 001 ini, Iya, MR. benar. Iya. Saudara yang menandatangani. Saya Saudara menandatangani yang menandatangani. mulia. Baik, di samping luka-luka yang saudara sampaikan tadi, ada hal lain yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara lakukan enggak pemeriksaan dalam? Untuk pemeriksaan di IGD kita menangani kegawat daruratan yang mulia. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 yang mulia. Ditandai dengan membuka mata bila kita panggil, kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata tapi bukan dengan kalimat yang jelas.
Kemudian gerakan, dapat gerakan, menghalau gerakan, tapi menghalau gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai dari luar dulu, ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, CT scan, dan saran rawat inap di bagian ICU. Akhirnya kan ada pemeriksaan lanjutan, Iya. ada lab juga. Iya. Hasilnya saudara baca, Saya baca yang apa yang dihasilkan dari lab? dari hasil lab ditemukan bacterial infection atau infeksi bakteri pada darah korban. Kemudian pada CT scan ditemukan dari hasilnya tidak ditemukan kelainan pada otak ataupun perdarahan di dalam otak ataupun tidak ditemukan retakan atau kita sebutnya patah tulang di tengkorak. Ditemukan bekuan darah di bagian bibir dan tampak penebalan dinding pada sinus, dok, yang mulia. Untuk otaknya sendiri kelihatan enggak di CT scan? Dari hasil CT scan tidak ada tampak kelainan, hanya kelainan pada bekuan darah di bibir dan penebalan pada sinus dari kami, yang mulia. Anak ini kan waktu itu pingsan atau bahasa medisnya koma menurut saudara? Dalam bahasa kedokterannya kita sebut ini delirium, yang mulia, penurunan kesadaran. Bisa merespon tidak? Merespon saudara mungkin cuma biar merespon dengan panggilan ataupun dengan peraga tertentu, bisa merespon enggak? Dapat saya jelaskan, yang mulia, pertama kali korban datang, respon pada matanya, saya suruh buka mata, ini kita sebut dengan E-nya 3. Kemudian kalau tidak saya panggil, kemudian menutup mata, jadi ini E-nya nilainya 3. Kemudian verbal atau bicara tapi tidak jelas, hanya kata-kata, ini V-nya 3. Kemudian motoriknya bisa menghalau dengan bila diberikan nyeri, ini M-nya 4, ditotalkan semuanya 10. Kita sebut di bidang kedokteran ini delirium atau penurunan kesadaran, yang mulia. Belakangan apakah si anak ini kesadarannya itu semakin membaik atau menurun sehingga saudara melakukan tindakan tertentu? Dapat saya jelaskan, yang mulia, saya memeriksa korban ini pada pertama kali. Kemudian setelah pasien ini atau korban ini masuk ke rawat inap, ini ditangani oleh dokter spesialis. Saya lihat di catatan rekam medisnya kondisi pasien penurunan kesadaran dengan GCS 7. Punya kesadaran? Penurunan kesadaran di hari ketiga. Penurunan kesadaran ya? Iya. Penurunan kesadaran yang seperti apa yang saudara bisa jelaskan? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu, yang mulia, yang ini bukan kapasitas saya, ini kapasitasnya dokter spesialis, yang mulia. Berapa lama akhirnya di rumah sakit apa itu? Medika Kramat Hijau. Medika. Pasien dirujuk pada tanggal 22 Februari 2023, yang mulia, dengan kondisi diharapkan dengan selama perawatan di Medika kondisi pasien membaik dengan pengobatan. Akan tetapi di hari ketiga kondisi pasien makin memburuk, dari dokter spesialis merujuk ke rumah sakit yang ada MRI-nya. Kebetulan di rumah sakit kami tidak ada MRI. Memburuknya itu seperti apa? Mohon maaf, yang mulia, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Saudara cuma melakukan pijat apartun dari apa yang saudara amati, saudara tuangkan gitu aja ya. Iya, yang mulia. Silakan menuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara ahli ya. Di sini kami kan sebenarnya bukan tidak terlalu paham dengan istilah-istilah kedokteran. Kalau bisa ahli memang ada bahasa medisnya, tapi terangkan dengan bahasa yang awam sehingga di persidangan ini lebih jelas ya. Saya kembali dulu sedikit pada saat si pasien ini datang. Pada saat pasien ini datang itu kondisinya itu, tadi ahli bilang penurunan kesadaran. Kondisinya itu dia digotong pada saat itu, ditandu atau bagaimana sehingga dia bisa masuk ke IGD pada saat itu? Izin menjawab, Pak. Dapat saya jelaskan, kondisi pasien masuk pertama kali itu dibawa dengan brangkar.
Dibawa dengan? Bed dari pasien. Oh ya, terus Kemudian langsung ke IGD langsung ke kan? IGD. Langsung ke IGD. Pada saat itu masih kondisinya masih berdarah. Masih berdarah. Masih berdarah. Di sini di berkas ini ada satu foto, majelis mau memperlihatkan. Apakah ini memang foto pada saat dia baru masuk atau bagaimana? Silakan maju ya. Nasihat hukum dari Mario juga silakan. Ya, ini pertama kali datang ini. Kondisi pertama kali datang itu sebelum dilakukan dokter melakukan tindakan atau memang baru setelah dilakukan tindakan fotonya diambil atau pada saat baru datang itu? Ini pertama kali datang, kita lihat pasien tampak sesak, kita pasang oksigen. Ini sebelum tindakan. Sebelum tindakan. Iya. Berarti langsung datang, langsung dokter kasih oksigen. Kenapa pada saat itu dikasih oksigen kepada pasien? Memang Tindakan. kita standarnya kita periksa kondisi pasien saat itu sesak, saturasinya turun, kita pasang nasakanunya 2 liter. Oke, silakan duduk, dokter. Berarti kami ingin menggali nih pada saat kondisinya datang. Jadi pada saat datang itu dokter melihat ada sesak, tapi dia tidak sadar. Tidak sadar. Tidak sadar. Penurunan kesadaran kita sebut. Penurunan kesadaran. Iya, kalau bahasa awamnya kami kan tidak sadar. Kami pahamnya cuma itu kan. Tidak sadar. Nah, tidak sadarnya ini kan tadi dokter mengatakan ada 3 poin tadi, di mata melihat, dipanggil mendengar, disentuh atau ada reaksi otot kan gitu. Bahasa awam maklum kami tidak terlalu mengerti ya. Nah, pada saat itu kan sesak napas ini. Dokter bisa menerangkan nggak kepada kami kondisi dia datang itu dia sesak napasnya seperti apakah sehingga harus dipasangkan oksigen? Apakah memang dia atau memang dia setelah diukur saturasinya ternyata ada rendah saturasinya atau bagaimana? Kalau untuk kondisi pertama kali korban datang memang saturasi yang rendah. Kalau untuk dari suasana nafasnya masih gimana? Ya masih ibaratnya kita normal kan agak cepat sedikit. Agak cepat sedikit. Kemudian dokter lakukanlah saturasi tadi rendah, baru dipasangin oksigen. Iya. Nah, kalau kita lihat di visum tadi, visum juga ada di berkas kan, majelis tadi juga menyebutkan nomornya. Mungkin penasihat hukum tidak perlu kita perlihatkan visumnya lagi. Di sana kan cuma ada luka-luka segala macam. Nah, ini yang pengen kami tahu. Selain luka-luka itu kan tampak luar pada saat itu yang dokter tuangkan ke dalam sebuah visum kan itu. Ada cuma luka robek. Nah, luka lecet kan gitu. Pada saat dokter memanggil, kan tadi untuk mengukur kesadaran ini, memanggil, apakah si pasien ini, si korban ini bereaksi atas panggilan dokter? Yang saya dapatkan korban bereaksi seperti saya jelaskan tadi, Pak. Seperti gimana? Matanya saat saya panggil baru membuka mata. Kita orang normal buka mata. Tapi kalau kondisi pasien saat itu saat saya panggil baru buka mata. Kemudian untuk saya ajak bicara, ya. Dipanggil buka matanya penuh seperti orang melihat atau memang cuma reaksi sedikit aja atau bagaimana? Penuh, buka matanya penuh. Oke. Itulah tadi dokter menilai karena dipanggil buka mata. Berapa tadi poinnya untuk buka mata? 3. Kemudian di apa lagi tadi? Di pendengaran bagaimana? Diajak bicara. Ya. Nah. Itu kayak keluar suara tapi tidak jelas. Kayak hanya berupa kata-kata, bukan kalimat. Apa? Gimana jawabannya? Ditanya apa pada situ? Siapa nama? Tapi nggak respon. Cuma bilang gitu. Oh gitu aja. Tapi tidak berbentuk kalimat ya? Tidak. Oke. Kemudian kan ada motorik tadi. Motorik itu biasanya kan di pencet, dipegang atau bagaimana pada saat itu? Saya coba refleks nyeri di dada, dia menghalau tangan saya. Berarti dia bisa bergerak tangannya. Jadi dada gerak gitu. Simpulannya pada saat itu berapa tadi? 10 ya? Iya. Itulah penurunan kesadaran yang dokter bilang. Nah, kalau orang sehat, orang normal itu yang kesadaran penuh itu nilainya berapa? 15. 15. Range-nya paling tinggi itu 15. Kayak kita sekarang ini kalau diperiksa berarti 15. Iya, 15. Ini dia berada di poin 10. Di bawah 10 itu? Di bawah 10 itu berarti koma. Di bawah 10 koma, di bawah 10 koma.
Jadi pada saat datang masih ada kesadaran. Masih Kemudian ini berapa lama di IGD dokter? di GD, izin menjawab Pak. Iya. Jadi saya kan menerima pasien jam 20.00. Iya. Kemudian saya konsul atau kita bilang ingin rawat inap ke dokter spesialis. Ini di selama IGD ada 2 jam Pak. 2 jam selama di IGD itu kita observasi kondisi pasien dulu, kondisi korban. Kemudian saya jam 20 tepat saya operan dengan yang selanjutnya Yang ke dokter spesialisnya? ke dokter umum di IGD. Oh ada 2 dokter umum? Ada 2 dokter Oh ini umum. dinasnya, maksudnya dokter pada saat itu kenapa dioper? Beda shift mohon. Beda shift, Iya. oke. Berarti yang dokter tahu pada saat cuma 2 jam ini? Iya. Pada saat 2 jam pertama itu kan tindakan apa saja selain tadi dokter mengatakan melakukan pengecekan motorik, kemudian membersihkan luka-luka itu, ada lagi tindakan apa yang dokter lakukan pada saat itu? Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya Pak. Pemeriksaan penunjangnya itu laboratorium, CT scan, kemudian ronsen torak. Ada 3 pemeriksaan penunjang, laboratorium, CT scan, ronsen torak. Itu kan biasanya kalau di IGD nggak bisa barengan kan, nunggu dulu kan gitu. Itu pada saat dilakukan pemeriksaan laboratorium itu, CT scan sama ronsen torak, dokter masih di IGD atau memang sudah ganti shift? Masih di IGD. Masih di IGD. Berarti dokter ikut melihatlah hasilnya kan? Iya ikut. Ya kan, artinya setelah ada laboratorium ke dokter lah dikasih, dokter lah melakukan analisis terhadap laboratorium itu. Kita bicara yang pertama dulu. Laboratoriumnya hasilnya apa dok? Laboratoriumnya terdapat infeksi bakteri dengan sel darah putihnya meningkat Pak. Infeksi bakteri apa? Infeksi bakteri kita sebut. Infeksi bakteri. Itu penyebabnya apa? Mohon Menurut maaf, kalian dokter lah. Iya. Sepengetahuan saya dokter umum, infeksi bakteri berarti ada luka terbuka. Luka yang seperti tadi luka bisa dari luka atau bisa dari gangguan lainnya. Jadi ada luka, jadi mikroorganisme ini bisa masuk dari luka tersebut. Oh, mikrobakteri dari luka. Ini berarti laboratoriumnya dari darah. Dari darah. Ambil darah ya, sampel darah itulah yang diuji di lab. Itulah ada infeksi bakteri di darah tersebut. Iya benar. Oke. Kemudian yang CT scan? CT scan ditemukan yang pertama tidak ditemukan kelainan pada otak, tidak ada perdarahan, tidak ada retakan atau patah pada tengkorak, terdapat bekuan darah pada bibir bagian bawah sisi dalam, tampak penebalan pada sinus. Pembekuan darah pada bibir yang luka tadi ya, yang di foto itu, pembekuan darah di sana, makanya dia bengkak pada saat itu. Di sini juga di BAP dokter pada saat diperiksa sebagai ahli di penyidikan. Saya bacakan pada poin 16-nya ya, biar si dokter, karena ini bahasa medis kami nggak mengerti nih kan. Bahwa pada waktu anak korban Kristalino David Ozora dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau telah dilakukan pemeriksaan CT di kepala dan hasilnya berdasarkan rekam medis yaitu tidak tampak kelainan morfologi intracerebral, terutama tidak tampak pendarahan cerebri, tidak tampak fraktur pada kalvaria maupun basis krani. Soft tissue hematon di bukal kanan, titik sampai tadi sampai basis krani titik, ya kan? Ini yang dokter bilang tidak ditemukan kelainan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan soft tissue hematon di bukal kanan. Ini apa maksudnya soft tissue hematon di bukal kanan nih dokter? Kalau bahasa umumnya bekuan darah Pak. Oh, pembekuan darah di bukal kanan berarti di pipi tadi. Di bibir tadi. Di bibir tadi. Oh. Sinusitis maxillaris bilateral. Penebalan dinding pada sinus. Apa itu? Penebalan dinding pada sinus Pak. Penebalan dinding pada sinus. Ini disebabkan apa biasanya? Kalau untuk kapasitas saya dokter umum, setahu saya itu bisa ada infeksi kronis dari dulu. Tapi ini kan gambaran dari CT scan-nya seperti itu Pak. Oh, hasil dari CT scan seperti ini. Tapi penyebabnya tidak tahu ini. Cuman ada penebalan di infeksi di sinus tadi ya. Dan ethmoid bilateral. Sama Pak. Jadi sinus itu ada banyak-banyak ruangnya di tulangnya, jadi itu kita rangkum jadi sinus. Kesimpulannya itu tadi ya. Jadi banyak ruangnya dirangkum dokter jadi sinus. Oke. Kemudian hasil yang terakhir tadi adalah apa tadi? CT scan udah torak apa hasilnya? Dalam batas normal Pak.
Tidak ditemukan kelainan. Tidak ditemukan kelainan. Itu hasilnya. Setelah 2 jam itu dokter menyerahkanlah kepada dokter selanjutnya, shift selanjutnya. Benar Pak. Kemudian dokter mengetahui kan, kemudian dirawat di Permata Hijau. Dokter mengetahui dari rekam medis, ya kan. Nah, dirawat di Permata Hijau ini berapa lama dokter? Dirawat selama 3 hari Pak, dari tanggal 20 sampai tanggal 22. 3 hari. Benar. Kenapa pada saat itu 3 hari? Jadi dari dokter spesialis diharapkan ini pemberian terapi kondisi pasien membaik. Namun di hari ketiga dari catatan beliau mengalami penurunan kesadaran. Dari beliau menyarankan untuk periksa MRI. Kebetulan di rumah sakit Medika tidak ada MRI, maka dirujuk. Oke. Penurunan kesadaran yang dokter baca, ahli baca ini dari rekam medis kan tadi 10 pada saat masuk IGD 10. Dokter tadi sempat menyampaikan 7. Ini penyebab turun 7 ini di rekam medis itu tahu nggak apa penyebabnya? Dapat saya jelaskan? Saya tidak tahu Pak. Ini bukan kompetensi saya. Berarti cuma dokter melihat di rekam medis terjadi penurunan hingga level 7. Yang tadi maksimalnya 15 yang orang normal, kemudian masuk IGD 10, kemudian setelah dirawat di 3 hari di Permata Hijau menjadi 7 kesadarannya. Sehingga disarankan oleh dokter agar di MRI dipindahkan ke rumah sakit lain, itu ya. Kemudian dokter, terkait dengan visum tadi. Di visum ini kan dokter melihat luka-lukanya, kemudian dokter tuangkanlah di visum. Nah, yang di visum ini kan ada beberapa poin ini visumnya. Saya bacakan aja sedikit ya. Ada 4 yang dokter temukan sehingga dokter tulis di visum. Satunya luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 kali 0,5 cm. Yang kedua luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. Yang ketiga luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. Yang keempat luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Kalau kita lihat dari visum ini kan cuma di bagian wajah nih dokter. Di bagian kepala, bagian wajah. Selain daripada itu nggak ada kak dokter temukan pada saat pemeriksaan awal itu di IGD? Dapat saya jelaskan? Tidak ada ditemukan lagi Pak. Tidak, tapi udah dicek cuma tidak ditemukan, cuma di wajah ini saja ya. Iya Pak. Kemudian kesimpulannya itu, di kesimpulan visum ini dokter mengatakan korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat. Nah, ini sakit beratnya ini bisa dokter ahli terangkan nggak? Maksudnya apa? Jadi untuk keadaan sakit berat dapat saya jelaskan, kondisi pasien tidak sadar Pak. Kondisi pasien penurunan kesadaran, kemudian tampak cedera kepala sedang kita sebut karena yang tadi saya bilang GCS-nya 10. Kemudian ada bakteri infeksi. Jadi dari situ saya sebut ini keadaan umum sakit berat dan butuh pemantauan serius di ruang ICU. Oke dokter. Kemudian pada saat itu, ini dari saya mungkin yang terakhir, nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Pada saat itu dokter bisa mengambil nggak kesimpulan penyebabnya luka-luka tadi, infeksi bakteri itu kenapa? Bisa nggak pada saat itu dokter ambil kesimpulan? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Nggak, selaku dokter kan biasanya itu biasanya disebabkan oleh trauma, benda tumpul atau apa kan biasa di visum gitu ada. Pada saat itu dokter bisa ngambil kesimpulan nggak penyebabnya apa? Tahu tidak? Dari bentuk luka pada korban, sepengetahuan saya dokter itu penyebabnya trauma tumpul. Trauma tumpul pada saat itu ya. Baik, terima kasih ya ahli ya dokter. Tadi saya catat ada kesadaran, kita lanjut lagi ya, buka lagi. V3M, ada istilah M tadi, M apa itu? Maaf. Dalam bahasa medis itu motorik, gerakan. Oh, M untuk motorik. Kemudian tadi kan dokter sempat observasi ya, observasi katanya tadi. Ditanyakan kepada korban, ditanyakan ini kan tadi muncul dapat jawaban yang bukan kalimat tapi hanya kata-kata yang dia bilang gitu kan itu. Kemudian terkait dengan kesadaran yang level 10 dengan kita orang normalnya 15, apakah itu akibat dari dia level kesadarannya hanya 10 atau seperti apa itu? Bisa nggak diambil diterangkan ke kami? Apakah akibat dari level kesadarannya hanya 10, dia hanya bisa menjawab A atau berhalusinasi atau seperti apa? Dapat saya jelaskan kalau
Untuk korban sendiri memang saat datang sebagai kita dokter umum kita nilai dari awal. Jadi kondisi seperti itu kita nilainya GCS-nya 10. Maksud saya dari GCS 10 itu dia tidak bisa menjawab itu apakah pengaruh dari karena GCS 10 itu? Benar. Benar. Iya. Kemudian tadi kan dokter ada CT scan, ada lab, ada torak yang hasil dari visum ini katanya sudah ditanya tadi untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang hanya 3 hari ini dari level kesadaran 10 menurun menjadi 7. Kemudian saran dari dokter spesialis untuk dilakukan MRI. Nah, bisa dijelaskan nggak kepada kami dari metode CT scan, lab dan torak, kemudian untuk level pemeriksaan MRI ini tingkat akurasinya seperti apa? Dapat jelaskan untuk pemeriksaan ini, maaf saya lupa apa tadi. Akurasi dari pemeriksaan level dari CT scan, lab dan torak dibandingkan dengan MRI. Itu levelnya seperti apa, bisa dijelaskan seperti kami kepada kami? Saya tidak tahu. Untuk sekarang dokter kan ada rekam medis yang punya pasien atau korban ya. Dokter tahu nggak kondisi korban yang sekarang seperti apa? Mengikuti nggak? Ada kabar nggak? Masa dari rekan sejawat bahwasanya ini korban kondisinya sekarang seperti ini, sempat koma, sempat apa gitu, dokter dapat kabar tidak? Saya tidak dapat kabar. Saya tidak tahu. Saudara ahli, saya menambahkan dari rekan saya. Tadi saudara menjelaskan bahwa tingkat kesadarannya dari 10 kemudian menurun menjadi 7. Itu di hari keberapa anak korban ini tingkat kesadarannya menurun menjadi 7 yang saudara ketahui? Sedangkan saat itu kan anak korban sudah ada dalam ruang ICU. Iya. Saya tahu dari hari ketiga. Di hari ketiga. Terus tadi saudara jelaskan juga bahwa tindakan selanjutnya bahwa terhadap anak korban dilakukan MRI. Tujuan dilakukan MRI terhadap anak korban itu untuk mengetahui apa terhadap diri anak korban? Untuk mengetahui penyebab kenapa penurunan kesadaran tadi. Penyebab penurunan kesadaran tersebut, makanya dirujuk ke rumah sakit Mayapada tersebut. Nah, kemudian kan korban sudah dirujuk nih. Seperti tadi pertanyaan rekan saya, akhirnya ada tidak dilaporkan dari rumah sakit Mayapada ke tempat saudara bertugas bahwa penurunan korban ini, penurunan kesadaran ini kan setelah diketahui ada nggak diinformasikan ke tempat saudara bertugas? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Biasanya kalau untuk penanganan pasien seperti itu biasanya antar rumah sakit yang merujuk dan dirujuk biasanya ada nggak menginformasikan? Karena kan di rumah sakit sebelum pasti ada rekam medik kan? Ada. Nah biasanya ada nggak informasi itu disampaikan ke rumah sakit pertama dia ditangani? Saya tidak tahu. Setahu saya itu kapasitasnya dokter spesialis. Jadi kalau saya sebagai dokter umum hanya bekerja di bagian IGD, rawat inap dan poliklinik. Ya. Jadi untuk rujukan saya tidak tahu. Ya. Kalau untuk isi hasil rekam MRI-nya betul. Maksud saya pertanyaan saya di sini seharusnya atau sepengetahuan saudara selaku ahli yang menangani setiap pasien yang datang ke rumah sakit, biasanya setiap pasien yang datang ke rumah sakit pertama kemudian ada rujukan ke rumah sakit berikutnya, seharusnya atau seyogyanya dari rumah sakit yang dirujuk ini memberitahu tidak informasi kelanjutan perkembangan pasien tersebut ke rumah sakit yang merujuk. Biasanya ada atau tidak? Itu aja pertanyaan. Ada atau tidak? Ada. Ada ya. Tapi karena itu bukan kewenangan saudara, maka saudara tidak bisa menjawab dan menerangkan di sini. Cukup Pak dari saya. Baik ya, ini kan saudara ada menerangkan kondisi anak, dapat dijelaskan keadaan umum sakit berat dan dari mana dapat dikatakan kondisi anak sakit berat yaitu tidak sadar, kondisi pasien GCS 10 delirium, yang berarti kondisi menurunnya tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik. Benar. Kekacauan motorik ini maksud saudara apakah
ada anggota gerak badan yang tidak terkendali atau seperti apa? Kekacauan motorik. Kekacauan motorik memang gerakan tubuh pasien tiba-tiba tidak dapat, ibaratnya kita bisa mengendalikan gerakan tapi beliau tidak bisa menggerakkan. Nah bisa. Nah yang saudara lihat ya kondisi anak ini bagaimana? Kekacauan motoriknya itu seperti apa maksudnya? Kalau kekacauan motorik, jadi ada siklus, kalau kita siklus bangun tidur kita normal ya yang mulia. Untuk kondisi korban ini kalau tidak kita berikan panggilan lebih banyak tidur matanya. Ini kan ada siklus tidur bangun terganggu. Nah, ada enggak yang saudara itu misalkan ada durasi tertentu, ini bahasa umum mungkin kejang, durasi tertentu lagi kejang lagi, nah, itu bagian dari kekacauan motorik. Saya tidak. Ya, ini loh kekacauan motorik yang saudara terangkan, yang saudara sampaikan itu misalkan dalam durasi tertentu ini kejang, lalu tidak berapa waktu lagi kejang, itu apakah bagian dari kekacauan motorik juga? Benar yang mulia. Dan itu dialami oleh anak ini. Benar yang mulia. Sampai anak ini dipindah, dirujuk di rumah sakit lain. Seperti Benar. itu ya, kondisinya. Iya. Silakan ya untuk tim penasihat hukum terdakwa Mario. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara menyatakan saat anak David dirawat pertama kali di rumah sakit yang merawat saudara dokter Aisyah. Benar, Pak. Itu dirawat di sana tadi saudara menyatakan 3 hari ya. Benar, Pak. Saya pengen tahu itu ini kan saudara kan dokter umum ya. Benar, Pak. Dokter umum. Bisa saya saudara jelaskan tindakan medis yang dapat dilakukan dokter umum itu apa aja? Tindakan dokter umum yang pertama pemeriksaan awal kondisi korban, kemudian rencana pemeriksaan lanjutan, memberikan terapi awal saat pasien datang. Baik, pemeriksaan awal. Pada saat pemeriksaan awal, saudara tadi menyatakan bahwa si korban ini, anak David ini masih bisa mendengar dan bisa bergerak dan responnya masih ada. Ya, benar. Jadi yang saya tuangkan dalam BAP kondisi Enggak, bukan di BAP yang saudara rasakan saksikan pada saat itu. dapat saya jelaskan, kondisi pasien tidak sadar. Kondisi pasien tidak sadar dengan kita sebagai dokter menilai kesadaran pasien ini, nama klinisnya itu GCS tadi. Yang pertama itu kalau kita orang umum buka mata refleks normal. Kondisi korban saya panggil baru membuka mata. Selanjutnya saya nilai untuk bicara hanya keluar kata-kata tapi tidak jelas, tidak dalam bentuk kalimat. Kemudian dalam bentuk gerakan saya suruh untuk gerakan normal tidak bisa, saya kasih rasa nyeri baru refleks gerak. Jadi GCS-nya 10. Baik. Apakah tadi saudara saksi menjelaskan bahwa ketika si korban ini masih bisa membuka mata dan bahkan ketika dipanggil masih bisa nyaut walaupun tidak jelas. Apakah itu dikatakan tidak sadar? Keadaan tidak sadar. Saya di sini menilai kondisi pasien tidak sadar atau kita sebut penurunan kesadaran dalam exam klinis. Penurunan kesadaran. Benar. Tapi itu keadaan sadar atau penurunan kesadaran? Itu tolong diperjelas. Kalau dalam bahasa awamnya tidak sadar. Tidak sadar. Oh, baik. Saudara selama anak David ini 3 hari diperiksa di rumah sakit, yang memeriksa saudara selama 3 hari itu? Tidak, Pak. Saya di awal kedatangan di IGD saya yang periksa. Apakah dokter-dokter yang bergantian itu melakukan perkembangan terhadap kesehatan atau mengamati perkembangan dari kesadaran siapa ini si anak korban David ini selama 3 hari itu? Iya, benar
Jadi di rumah sakit kita ada 24 jam dengan 3 shift. Dan pasien ini masuk ke ruang ICU. Tetap dipantau 24 jam dengan dokter penanggung jawab, kita sebut dokter spesialis neurologi. Selama 3 hari di rumah sakit, pengamatan kesadarannya, tingkat kesadaran atau tingkat kesehatan dari saudara David ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya tidak tahu Pak, karena saya hanya di awal saja untuk Tidak tahu. Nah, dokter spesialis, dokter umum juga bagian dari tugasnya itu kan mengadakan rujukan. Ketika saudara si korban David ini dirujuk, apa yang disampaikan oleh dokter umum atau dokter yang merawat di rumah sakit, saudara? Izin Pak, saya tidak tahu karena yang melakukan adalah dokter spesialis. Tidak tahu ya. Cukup yang mulia. Terima kasih majelis. Saksi, saya ingin bertanya, tadi dari hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen atau CT scan, dan tindakan MRI, ada dari hasil darah, itu disebut infeksi bakteri. Ya, tadi disebutkan infeksi bakteri itu bisa karena luka terbuka, ataupun yang sebabkan yang lain. Kira-kira menurut diagnosa dokter saat itu, apa yang menjadi penyebab yang lain tadi itu? Dapat saya jelaskan, kami sebagai dokter awal penanganan, Ya. kita menegakkan diagnosa dari pemeriksaan penunjang infeksi bakteri. Ya. Untuk penyebabnya itu bukan kapasitas saya, karena butuh pemantauan lebih di perawatan yang berhak menjawab dokter spesialis. Jadi infeksi bakteri itu hanya pendapat dokter sebagai dokter IGD saat itu ya? Benar. Baik. Kemudian saksi mengatakan tadi ada penebalan sinusitis. Ahli ya? Ahli. Ahli mengatakan ada penebalan sinus, gitu ya? Benar. Dalam hasil CT CT scan. Pertanyaan saya, penebalan sinus apakah muncul di saat kejadian suatu kekerasan atau peristiwa atau sebelumnya telah terjadi? Izin Pak, dapat saya jelaskan, saya tidak tahu pasti untuk kondisi pasien saat itu. Jadi yang lebih berhak kapasitasnya dokter gitu. spesialis. Kembali ke sana ya. Iya. Kemudian kalau penebalan sinusitis terganggu akan memudahkan orang kehilangan kesadaran atau tidak nggak sih? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu Pak. Tidak tahu, karena tadi dalam perkembangannya kan penurunan kesadaran. Salah satu penyebabnya karena luka atau infeksi, karena penebalan sinusitis. Kita kalau orang sinus itu juga terganggu kesadarannya, mudah cepat pusing. Itu pertanyaan saya, gitu. Baik. Kemudian dari pengobatan yang dilakukan oleh ahli yang saat di IGD tadi sudah jelaskan dilakukan untuk infeksi, terus tisu dan segala macam, itu dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang lebih berat atau hanya pengobatan sesaat itu? Mohon maaf, pertanyaan. Kan dilakukan pengobatan nih, Pengobatan. untuk infeksinya dan segala macam tindakan-tindakan medis awal. Ya toh? Apakah tindakan itu dimaksudkan hanya pengobatan saat itu ataupun mencegah hal-hal yang buruk di belakangnya? Untuk saat itu. Untuk saat Untuk itu. saat itu. Oke. Kalau dari keterangan ahli, menurut diagnosa ahli, apakah kejadian itu karena apa gitu loh? Untuk pastinya Karena saya itu tidak tahu. di visum kan muncul itu ya. Iya. Terus Jadi kemudian berdasarkan luka yang saya temui pada korban, dari bentuk luka yang tidak beraturan, sepengetahuan saya itu penyebabnya trauma tumpul. Trauma tumpul. Karena begini ahli, izin majelis, dalam BAP ahli di nomor 20 itu disebutkan pada pertanyaan, pada pokoknya ya, saya nggak perlu baca semua, ada disebutkan karena pemukulan, tendangan dan injakan di bagian kepala. Kemudian dijawab oleh ahli mengatakan tidak tahu karena itu, ya kan? Di lain pihak, ya, di lain pihak ini kami ingin pengetahuan aja ahli ya, karena hukum itu harus fix gitu. Ya. Terus kemudian di lain pihak di
poin 32 disebutkan di situ, ditanya oleh penyidik, ya ahli ya, tolong jelaskan tendangan sebanyak 3 kali dan pukulan 1 kali. Artinya di situ apakah ahli sudah mendiagnosa atau menyebutkan bahwa penganiayaan itu akibat pemukulan, atau karena BAP ini atau kurang disimak atau gimana ahli? Izin menjawab Pak. Untuk kondisi korban, Ya. penyebabnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Jadi yang di BAP ini yang sekarang berlaku adalah keterangan ahli sekarang. Izin saya sambung Pak. Sebentar ya. Yang 20 ya. 20 yang sampai 32. Memang dia tidak tahu. Ini kan di dalam visum itu inilah yang diterangkan ahli. Untuk visum tidak ada perkara ini saja, perkara yang lain begitu juga. Saya tidak mengetahui apakah luka bibir diakibatkan adanya benturan karena pemukulan, tendangan atau injakan. Memang saksi ahli tidak tahu ke bagian kepala atau jangan ke bagian kepala dengan benda keras atau karena benturan langsung. Memang tidak mengetahui. Cuma dalam visum apartum bahwa ahli dapat berpendapat bahwa luka ataupun memar itu diakibatkan oleh benda trauma tumpul. Itu memang standar yang ahli paham saya majelis. Tapi yang pertanyaan saya relevansinya adalah kaitan ke nomor 32 majelis. Nomor 32. Kan di sini penyidik menanyakan apakah tendangan sebanyak 3 kali serta pukulan 1 kali dilakukan ke arah kepala dan injakan ke tengkuk. Dalam hal ini ke anak korban Kristalino Dapi Ozora, di mana pada saat korban disuruh push up ditendang dengan kaki kanan dan seterusnya. Dijawab oleh ahli, dapat saya jelaskan bahwa tendangan sebanyak 3 kali serta pukulan 1 kali dilakukan ke arah kepala dan seterusnya. Tadi mengatakan itu bukan kapasitas beliau untuk menerangkan itu. Namun di BAP ini dituangkan. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Majelis Hakim. Saudara bisa ini kan jawabannya saya tidak bisa memastikan apakah hal tersebut yang menyebabkan penurunan. Ini begini. Pada saat luka yang saudara periksa itu, apakah saudara bisa mengetahui bahwa ada tiga tendangan atau dari ada luka memar di bagian-bagian tertentu 3. Saudara lihat? Saya tidak tahu. Yang mulia. Termasuk 1 pukulan kan saudara tidak tahu. Iya. Dia bisa memastikan. Baik, kalau yang 3 kali maupun pukulan saksi ahli tidak dengar tuh. Baik, jelas kami karena berpatokan pada BAP. Ya. Jadi kalaupun itu keterangannya ya itu yang berlaku dalam persidangan ini. Ya. Oke. Kemudian saya ingin nanya, tadi ingin penegasan aja ahli ya. Di samping luka yang dialami oleh korban anak David ini, desain kepala tadi nggak ditemukan di tempat lain ya? Atau semisal di perut atau di mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, untuk sementara itu kembali. Silakan masih dari tim penasihat hukum Mario. Izin melanjutkan majelis. Silakan. Pada saksi ahli, saya mau bertanya terkait di awal kedatangan si korban. Nah, ketika si korban datang itu berada di depan rumah sakit atau di mana dan pakai kendaraan apa? Saya tidak dapat memastikan Pak. Siap. Nah, ketika Maksud saudara bagaimana di depan rumah sakit itu maksudnya apa ya? Kalau itu kan memang datang langsung dibawa ke UGD. enggak, maksudnya saya menceritakan atau bertanya mau tahu kronologis di awal sampai hingga masuknya nanti majelis. Yang jelas ahli waktu itu bertugas di bagian UGD ya, sehingga anak depan itu dibawa ke sana. Sudahlah, yang ada kaitannya aja. Baik. Saudara tadi jawab tidak tahu. Ketika pasien berada di rumah sakit, berapa orang di waktu mengantarkan ataupun mengangkat si korban ke dalam IGD? Kan tadi saudara menjelaskan bahwa saudara saksi sebagai ahli menangani pertama di ruang IGD ya.
Oke, nah ketika saudara saksi ahli menerima korban, berapa orang yang mengantarkan si korban ke IGD? Dapat saya jelaskan, yang mengantarkan korban, saya tidak tahu berapa jumlahnya Pak. Hanya saya menanyakan siapa yang tahu dengan kondisi korban saat itu. Oke, baik. Ketika si korban datang ke rumah sakit, sebelum ditangani oleh saksi ahli, apakah sudah ada komunikasi dari korban ataupun keluarga korban ke rumah sakit tersebut, atau langsung datang tanpa konfirmasi? Saya tidak tahu Pak, yang saya tahu kondisi korban sudah datang di IGD tanpa ada. Justru karena IGD itu langsung, membutuhkan tindakan cepat. Iya. Langsung, kalau ditanya-tanya kelamaan nanti si Bukan majelis, saya kan mau nanya. Arah pertanyaan saudara apa? Yang artinya gini, kapasitas rumah sakit itu layak nggak kepada korban, begitu majelis? Bukan terkait tentang di IGD siapa yang menerima, bukan. Artinya ketika kapasitas korban sudah luka berat ataupun bagian berat, apakah rumah sakit itu layak untuk dirujuk ke sana diobati atau bagaimana? Itu yang mau saya bicarakan majelis. Kemudian saksi ahli. Sebentar ya. Justru karena itu kan kalau orang membutuhkan dalam keadaan darurat itu di tempat medis, perawatan medis yang terdekat, bahwa selanjutnya tempat medis itu tidak sanggup ataupun ada alat yang tidak ada, maka dirujuk seperti itu. Oke, baik, berarti dapat kita simpulkan berarti karena terdekat Bu ya, bukan karena kemampuan ataupun potensi rumah sakit dibawa ke sana, begitu ya. Oke. Kemudian saksi ahli, ketika saksi ahli menerima si korban, berapa orang dari keluarga korban yang bisa masuk? Apakah bisa masuk ke IGD atau tidak atau bagaimana? Coba saudara jelaskan. Izin menjelaskan Pak, untuk saat di IGD memang IGD kan identik dengan keramaian untuk pasien gawat darurat. Jadi ada kapasitas pembatasan untuk yang bisa masuk untuk mengetahui kondisi korban saat itu ada 2 orang. Tapi saat untuk pasien ini hanya 1 orang yang tahu kondisi pasien saat itu. Baik. Kemudian itu kan saudara ahli tadi menjelaskan ada 3 hari dirujuk ya karena kekurangan kapasitas di rumah sakit tersebut. Nah, ketika dirujuk, berapa hari yang saudara saksi tahu pemulihan si korban ataupun ada tingkat pemulihan ataupun perkembangan ketika di dalam 3 hari itu kan ketika rujuk kan artinya bisa kita katakan kesadaran menurun ataupun kapasitas tidak lengkap. Nah, di saat dirujuk, berapa hari yang saudara saksi ketahui perkembangan si korban dalam keadaan bisa bergerak, bisa sadarkan diri? Coba saudara saksi ahli jelaskan. Dapat saya jelaskan, pasien dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau selama 3 hari Pak. Saya hanya tahu di awal kondisi pasien. Kemudian saya lihat dari catatan medis atau rekam medis, di hari ketiga pasien dirujuk dengan indikasi penurunan kesadaran dan membutuhkan MRI. Untuk kondisi selanjutnya bukan kapasitas saya, silakan tanya ke dokter spesialis. Baik, ini yang terakhir saksi ahli. Berapa kali saudara saksi diperiksa di Polres, di Polda atau di mana waktu itu? Benar Pak, waktu itu mohon maaf saya tidak tahu itu namanya Polres atau Polda, yang penting di ruangan Pak Polisi selama 2 hari bolak-balik. 2 hari. Oke. Saudara didampingi lawyer, pengacara atau sendiri? Didampingi oleh pihak rumah sakit. Keberatan Mas Hakim, ini Baik. makin lama nggak relevan pertanyaan Mas Hakim. Enggak, ini kan tadi Ini sebentar. Ahli, bukan saksi, ini ahli. Sebentar. loh. Ini ahli. Mintalah pertanyaan yang minta pendapatnya ahli itu yang berhubungan dengan visum yang dikeluarkan oleh ahli ini itu. Baik majelis, itu tadi pertanyaan terakhir karena ada perbedaan-perbedaan di BAP dengan keterangan-keterangan, makanya saya perjelas ketika ada temuan. Mana BAP yang mana saudara? BAP nomor sekian dan sekian, kenapa saudara berbeda?
gitu mana? BAP yang nomor berapa sama berapa yang berbeda? Cuma keterangannya Enggak, saudara kan mengatakan bahwa ada keterangan yang berbeda di BAP. Yang mana sama yang mana? di sini menjelaskan majelis ini Poin karena berapa dari sama poin soft berapa? copy terkait tadi Poin berapa sama poin berapa yang berbeda? yang tingkat kesadaran tadi di poin saya lupa ini di handphone. Yang poin 17 nomor 1 BAP, itu BAP nomor berapa? Tanggal berapa itu? Yang 17. nomor 1 tanggal 27 Februari 2023. Yang beda yang mana? Yang poin nomor 1 itu korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat. siap. Terus Karena yang beda yang mana? yang kurang sinkron atas dugaan kami ketika tadi saudara saya ke IGW menjelaskan adanya pergerakan mata, artinya bisa merespon, sedangkan di keterangan ini keadaan tidak sadar, artinya di praktek ataupun di keterangan adanya perbedaan. Itu sih yang Ini saya kan tanya. terminologi medis, tadi dikatakan di GCS itu 10, tadi sudah banyak diterangkan. Jadi inilah kesimpulan ahli, gitu loh. Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Jadi jangan berpikir bahwa ketiadaan sadar orang awam sama pengertian medis. Kalau medis bisa diukur ya, GCS-nya itu 10, bahkan belakangan sampai 7. Tapi kalau tidak sadar itu yang normal 15 ya? 15. Dan keadaan 10 itu oleh ahli dikategorikan sebagai tidak sadar. Itu. Majelis, itu sih yang mau saya jelaskan di poin itu. Artinya keterangan yang dari tadi cukup majelis. Ya udah cukup. Dari tim penasihat hukum terdakwa Sin, silakan. Ya, terima kasih Ketua Majelis, saudara ahli. Sudah banyak tadi yang ditanyakan oleh majelis dan jaksa penuntut umum. Saya hanya menanyakan beberapa hal kepada ahli, bahwa saudara sudah berapa lama bekerja di IGD di Rumah Sakit Permata Hijau? Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Di IGD-nya aja? Iya, baik Saya- di IGD. Di IGD-nya berapa Iya. lama? 9 bulan, Pak. 9 bulan. Apa SOP yang dilakukan oleh ahli atau saudara sebelum keluarnya? Saudara kan yang menandatangani visum et repertum nomor 001/MR/2 Romawi /MPH/2023. Saudara ingat itu? Tanggung jawab saya yang pertama pemeriksaan awal, melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian memberikan terapi awal saat IGD. Ya enggak, yang saya tanyakan benar enggak ini saudara yang tanda tangan ini ada hasil visum et repertum? Benar, Pak. Ya, itu yang saya tanyakan kepada visum et repertum ini saudara buat ini apakah sesuai dengan SOP yang saudara tadi kan katakan di IGD 9 bulan ya. Ini sesuai dengan SOP-nya seperti ini kalau pemeriksaan visum et repertum. Itu yang saya tanyakan kepada ahli. Sesuai, Pak. Sesuai seperti itu ya. Iya. Sebelum kejadian ini, saudara sudah berapa kali membuat visum et repertum? Ini pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Benar. Dan dengan kondisi saudara membuat visum et repertum tanggal 27 Februari 2023 ini, itu setelah korban itu dirujuk ke Mayapada atau kapan ini saudara buat? Di saat itu, Pak. Di saat Kan kejadian kan tanggal 20 Februari. Iya. Dia ini visum et repertumnya 27 Februari. Iya. Ini saudara buat kapan? Setelah pada saat hari ketiga, hari kedua atau hari pertama? Untuk kondisi pasien saya buat
Saya lihat di hari pertama kondisi pasien. Oh, Untuk tulisan visum et repertum, rilisnya tanggal 27, Pak. Di hari pertama saudara buat ya. Jadi perkembangan yang kedua dan ketiga saudara tidak mengetahui ya? Tidak mengetahui untuk Iya. harus bikin visum. Kami ingin menanyakan di sini. Jadi ini sebenarnya visum et repertum ini saudara hanya menyimpulkan ada 4 poin. Tapi di poin yang pertama korban datang dalam keadaan tidak sadar. Benar. Tapi tadi dalam keterangan dari ahli tadi bilang ada penurunan kesadaran. Itu yang kami tanyakan. Bagaimana saudara bisa berpendapat dua pendapat saudara, padahal yang di ukurannya, tolok ukurnya adalah per visum et repertum ini. Itu pertanyaan kami itu kenapa saudara ahli tadi bisa mengatakan bahwa ditemukan penurunan kesadaran, sedangkan di hasil per ini tidak ada. Sebentar. Iya itu majelis. Oke ya. Coba baca sebelumnya. Ini kan kesimpulannya. Dari rangkaian A, B, C, D, E, F, G, akhirnya bawah kesimpulan. Coba tolong bacakan itu penuntut umum yang GCS itu sebelumnya. Ya ahli ya. Kan sudah dituangkan GCS di sebelumnya kan, coba. Supaya ini kan kesimpulannya. Dari urian-urian itu lalu ahli berkesimpulan. Kesimpulannya itu ada 3 poin. 3 poin khusus untuk butir 3 ada 4 poin. Gitu, kesimpulan gitu caranya. Ya, itu yang kita mau faktanya yang mau kita konfirmasi. Iya. Saudara ada berkasnya juga visum et repertum ada dong? Ada, ini. Iya. Itu visum Kan et ahli ini hanya menjelaskan pernya aja, Mas. Iya. Visum et repertumnya kan tidak setengah lembar ini. Visum et repertumnya kan banyak. Yang di kami hanya 1 yang boleh. 1. Iya. Tidak ada yang lain. Minta aja sama penuntut umum. Ya, itu maka itu yang kami. Atau saudara jawab aja Ya. supaya cepat. Ya, itu Ya. aja. Ya. Silakan. Ya, dapat saya jelaskan kondisi pasien tidak sadar saat dibawa ke IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau sekitar tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.00. Untuk kondisi pasien tidak sadar dibawa oleh orang yang Udah, itu tadi sudah jelasin enggak? Yang perbedaan antara keterangan saudara yang saudara tanda tanganin. Saudara tanda tanganin di per ini adalah keadaan tidak sadar. Tidak ada di situ saudara katakan penurunan kesadaran. Tadi yang ahli tadi yang juga menjelaskan. Kenapa bisa ada perbedaan pendapat seperti itu? Berkas di kami hanya saya ini kan saudara ahli keterangan soal ahli di sini adalah tentang per aja, tidak ada yang lain. Kami juga tidak mau menyimpang kemana-mana gitu. Jangan katakan perbedaan ini keterangan. Ini loh ahli. Ini pertanyaannya. Jadi kan kesimpulan korban datang dalam keadaan tidak sadar. Korban datang dalam keadaan tidak sadar itu kesimpulan saudara peroleh dari mana? saya peroleh dari hasil pemeriksaan GCS tadi yang mulia. Hasil pemeriksaan GCS itu. GCS dapat 10. Hasil pemeriksaan GCS itu apakah juga masuk di dalam uraian di dalam visum et repertum di atas sebelum kesimpulan? Iya benar. Gitu. Ya di kami berkasnya tidak ada yang mulia. Ya nanti minta jaksa. Iya. Baik. Itu yang berikutnya adalah saudara ahli ini adalah kan hanya menjelaskan tentang saudara sebagai IGD ada korban, saudara memeriksa dan juga ada tentu seperti yang saya katakan tadi SOP-nya ada untuk pemeriksaan saudara sebagai IGD dan juga membuat per ini. Hasilnya juga di dalam BAP saudara itu di halaman 17 itu ada luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm kali 0,5 cm. Kami ini orang awam nih. Ini cara menyebutkan ukuran ini apa sesuai dengan SOP atau bagaimana? Itu mengapa bisa ukuran disebut 1,5 kali 0,5 cm? Sesuai SOP yang Pak. Sesuai SOP.
sesuai SOP-nya, kami orang awam ya majelis, kami perlu itu di cara menghitungnya, menghitung ukuran itu bagaimana? Cara mengukurnya menggunakan sentimeter, Pak. Oh, langsung menggunakan sentimeter ya. Fisiknya ada ukurannya yang kayak kita di dulu SD ada belebas begitu ya? Iya benar, Pak. Roll belebas. SOP. Oh, Sesuai oke. SOP. Ya. Ya tentulah Ya. bukan seperti tukang kayu pakai ini kan ada alatnya tersendiri sehingga yang jelas itu adalah alat ukur untuk mengukur luka. Ya, yang mau kami tanyakan tuh alat ukurnya pakai apa ya? Itu. Yang jelas kan ahli ini kan sudah disumpah. Ya. Ya, yang berikutnya tadi juga kuasa dari Mario tadi sudah menanyakan juga. Kan ini saudara ahli ini hanya ditanya tentang PR, tapi dalam pertanyaan saudara ini 2 kali diperiksa, yaitu di BAP tanggal 9 bulan 3 dan 14 bulan 3 2023. Dan di situ saudara hanya memeriksa PR, tadi pertanyaan dari rekan saya ini tadi yang nomor 32 itu, di situ ditanyakan oleh penyidik dengan pemukulan 3 kali dan ada 1 kali dengan tendangan itu, apakah itu ada ditanyakan oleh penyidik kepada saudara? Ditanyakan, Pak. Ada ditanyakan. Ditanyakan. Ada ditanyakan. Apakah saudara ada melihat rupanya pemukulan itu sehingga saudara bisa menjawab dan bahwa ada melihat videonya? Saya tidak ada Ditunjukkan oleh penyidik enggak? Saya tidak ada ditunjukkan apa-apa, Pak. Saya tidak ada Ya kami ya. Jadi mengapa saudara bisa menjawab dan langsung ditanya penyidik, tidak ada urutannya, tiba-tiba penyidik mengatakan ada pemukulan 3 kali dan 1 kali tendangan, itu yang dikatakan oleh ini rekan saya juga tadi saya mau tanyakan itu. Karena apa saudara melihat videonya gitu? Saya tidak ada melihat videonya, Pak. Dan saya tidak, karena kesibukan saya tidak ingin tahu juga, Pak. Tapi kenapa pada saat penyidik menanyakan itu, padahal saudara tidak melihat videonya, tapi saudara bisa menjawab, maksud itu sebagai seorang ahli. Mas Hakim, kami keberatan Mas Hakim. Ini pertanyaan 32 ini harus jangan dipotong-potong bacanya Mas Hakim. Mau kami bacakan Mas Hakim. Oke sudah, jadi itu tadi sudah ahli tidak melihat, tadi dari awal sudah dipertanyakan. Ahli cuma menyatakan bahwa ini akibat dari tidak bisa menentukan ini apa segala macam. Ahli sudah di persidangan jelas, dan yang kedua ahli mengatakan bahwa memar-memar dan sebagainya itu karena trauma tumpul. Ya, terakhir BAP saudara ada pertanyaan nomor 33. Ya, coba ahli jelaskan bagaimana diagnosis nomor rekam medis 347686 adalah cedera kepala di mana dari rekam medis tersebut dijadikan sebagai dasar PER. Terus jawaban saudara bahwa dengan cedera tersebut saya tidak bisa menyimpulkan karena diperlukan penanganan lanjutan seperti dokter spesialis dan pemeriksaan MRI lebih lanjut. Jadi ini ya, yang kami tanyakan kepada ahli, ini kenapa tidak dituangkan di dalam pernya, visual repertumnya yang tanggal 27. Dapat saya jelaskan? Ya, jelaskan aja ahli. Untuk visum et repertum itu kita temukan pada saat kondisi awal pasien. Oke. Semua saya tuangkan di VER. Untuk pertanyaan selanjutnya itu saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, tapi ada jawaban saudara seperti ini. Saudara ahli. Baik, terima kasih teman saya. Terima kasih ya Mulia. Ahli ya, kita slow down dulu ahli, jangan terlalu tegang. Ahli, saya hanya menanyakan hal-hal yang terkait apa yang saudara ahli lakukan terhadap korban ya. Jadi kita mulai dari pada saat korban tiba di ruangan IGD. Ya. Saudara kan tadi katakan
pada saat itu korban sedang kondisi tidak sadar, gitu ya ahli ya? Benar ya? Sudah. Ya. Nah, pada saat itu apakah ahli langsung melakukan tindakan atau ada jeda waktu? Saat itu juga saya melakukan pemeriksaan pada pasien, Pak. Langsung saat itu juga? Saat itu juga. Melakukan penindakannya manual atau langsung pakai alat? Langsung kita ada pakai alat untuk periksa tanda-tanda vital, kita sebut tensi, Tensi. saturasi, dan lain-lain. Kemudian kita pasang oksigen, kita bersihkan luka. Untuk penanganannya kita sebut penanganan gawat darurat, Pak. Gawat darurat ya? Iya. Nah, tadi kan ahli juga ada menyatakan bahwa dilakukan CT scan, periksa darah ini merupakan SOP standar ya? Benar, Pak. Benar ya? Apakah CT scan-nya langsung dilakukan setelah saudara melakukan tindakan tadi atau gimana? Benar. Setelah saya lakukan penanganan kegawat daruratan, langsung saya CT scan saat itu. CT scan-nya di tempat itu juga atau dibawa ke ruang lain? Dibawa di satu lantai beda ruangan, tapi dia bersebahan. Caranya gimana? Apakah bed drakarnya didorong saja atau dipindah lagi, pindah tempat tidur? Saya tidak tahu, Pak. Jadi saya sebagai dokter menginstruksikan untuk CT scan. Ahli hanya meminta dilakukan CT scan. Iya. Prosedurnya apakah pindah? Prosedurnya langsung dilakukan oleh perawat. Nah, tapi biasanya kalau hal seperti ini kan kondisi pasien tidak sadar nih. Apakah ya kan ahli kan sudah 9 bulan tadi bertugas di IGD ya. Benar. Nah, menurut pengalaman ahli, apakah kalau dilakukan CT scan itu dia tempat tidurnya aja yang didorong ke tempat CT scan atau dipindah lagi? Saya tidak tahu, Pak. Oh, saudara tidak tahu. Saudara nggak pernah lihat itu proses dilakukan CT scan-nya dari IGD? Saat itu saya banyak pasien, Pak, dengan kondisi gawat darurat. Jadi saya sudah menangani kegawat daruratan. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Saya tidak tahu untuk proses pemindahan, Pak. Oh, jadi saudara nggak lihat ya? Iya. Oke, saya nggak mau panjang-panjang. Tadi menarik nih ahli. Hasil CT scan-nya tidak ada kelainan pada otak, tidak ada pendarahan dalam otak, tidak ada patah atau fraktur pada tengkorak kepala. Ini benar ya? Benar. Ini sesuai BAP saudara juga di nomor 16. Artinya pada saat itu kondisi korban tidak ada kejadian yang sangat parah, begitu menurut hasil CT scan? Atau gimana? Dari hasil CT scan benar seperti itu, tapi dari kondisi saat pasien datang, pasien tidak sadar, kemudian GCS-nya 10, lalu kita lapor semua hasilnya ke dokter spesialis. Baik. Memang kondisi yang tahu pasti pasiennya adalah dokter spesialis. Dokter spesialis. Nah, iya. Saya mau nanya Pak, ahli ya, Ibu dokter ya. Tadi hasil CT scan-nya berapa lama Bu? Dengan saudara, Ibu dokter memerintahkan perawat untuk melakukan CT scan itu hasilnya berapa lama? Untuk CT scan sendiri itu langsung hasilnya Pak, tapi untuk bacaan radiologinya butuh waktu oleh dokter spesialis. Kira-kira berapa lama itu? Sekitar 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Nah, dokter spesialisnya baca hasil CT scan-nya langsung ke atau hanya melalui telepon? Langsung saat itu. Oh, saat itu memang ada dokter spesialis? Memang ada dokter spesialis Pak. Ada ya, jadi ada. Itu adalah hasil pendapat spesialis langsung terhadap hasil CT scan ya? Benar Pak. Nah, tadi kan ahli menyatakan bahwa, saya tadi masih sedikit kurang jelas, maklum saya kan bukan dokter ya. Kondisi sadar dengan tidak sadar secara awam itu bagaimana ya dok? So gini, kita paham memang kita udah lihat videonya, waktu itu korban memang sudah terkapar dan tadi ahli bilang sampai ke IGD kondisi tidak sadar. Tetapi kemudian ada keterangan ahli menyatakan bahwa ternyata korban masih respon, dipanggil masih buka mata, disuruh buka mata kan, ditanya nama masih jawab gitu walaupun tidak beraturan kan gitu kan. Nah, kondisi ini masuk dalam kondisi apakah? Kita sebut ini namanya tidak sadar dengan kondisi delirium atau semikoma. Oh, semikoma. Atau kita sebut di situ delirium. Delirium? Iya, delirium. Dengan kesadaran. Ya, karena kan kalau pemahaman saya kan namanya orang nggak sadar diapain pun tak respon kan gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan tingkat kesadaran GCS itu ada
15, Baik, skor 15 itu sadar. Iya benar. Tetapi kalau 10 kurang ya 10, 9, 7 itu kalau 10 Kalau 10 itu penurunan kesadaran, tidak sadar namanya. wah penurunan Awam kita bilang tidak sadar. Paham, sudah ya. itu Paham. Terima kasih yang mulia. Kita paham dengan keterangan ahli tadi, hanya kan berarti dalam kondisi definisi kedokteran, walaupun dia bisa dipanggil, matanya bisa membuka, itu sudah termasuk kondisi tidak sadar menurut Benar. istilah kedokteran ya. Iya. Baik, nggak apa-apa. Oke, berarti kan ibu dokter pada saat itu tahu bahwa si korban ini memang sudah tidak sadar, walaupun misalnya hasil CT scan-nya tadi kalau menurut ada yang di sini tidak ada segala macam tadi, artinya apakah menurut dokter, maaf ini saya tanya ini, dari hasil CT scan tadi apakah saat itu tidak ada pemikiran untuk melakukan tindakan yang lebih intens gitu? Izin menjawab, Pak. Untuk kondisi di IGD memang kita menangani kegawat daruratan pasien. Kita lakukan penanganannya, kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita terapi awal dulu. Selanjutnya kita konsul ke dokter spesialis. Dari dokter spesialis, ini diharapkan di selama perawatan Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kondisi pasien membaik dengan pengobatan. Namun di hari ketiga, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran menjadi GCS 7, Ya. sedangkan di hasilnya CT scan normal, maka butuh pemeriksaan penunjang MRI. Ya, Maka terima kasih dokter. Itu saya paham. Yang menjadi pertanyaan dari tadi di benak saya adalah, kan ini ada hasil CT scan, ya kan? Dokter sendiri bilang itu kondisi tidak sadar. Oke. Yang mau saya tanya, yang merujuk saat itu supaya dari IGD pindah ke mana? dari ruang IGD ke perawatan intensif ICU, Pak. ICU. Iya. Oh, bukan ruang perawatan biasa ya? Bukan, Pak. Oh, ke ICU. Iya. Nah, di ICU itu tindakan apakah tindakan-tindakannya sudah maksimal? Saya hanya di awal penanganannya, Pak. Oh, saudara nggak Kalau tahu. untuk ICU sudah sesuai SOP, setahu saya, Pak. Sesuai SOP. Iya. Ya kan gini, tadi kan sudah ada hasil CT scan, kemudian penurunan kesadaran, dan setelah 3 hari kesadaran makin menurun. Apakah pada saat masuk ICU itu sudah ada penilaian bahwa korban koma? Saudara tahu nggak? Saya tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya, oke. Bukan kompetensi saya, kompetensi dokter spesialis. Baik. Jadi saya hanya mau konfirmasi ya, tadi oleh dokter pada saat dipanggil anak korban masih buka mata ya, buka matanya lebar ya. Napasnya masih teratur nggak waktu itu? Saat diperiksa saturasinya menurun, kita berikan oksigen, Pak. Napasnya Oksigen. cepat. Iya. Oke, napas cepat. Tadi matanya terbuka lebar betul? Saat kondisi biasa lebih cenderung tidur. Saat saya panggil berbuka mata. Ya, maksudnya pada saat saudara mengadakan interaksi panggil buka mata ya. Benar, Pak. Nah, tadi juga saudara ibu dokter menyatakan waktu dadanya dipegang, anak korban berusaha menepis karena berarti masih merasakan sakit begitu ya. Kalau untuk kapasitas saya dokter umum, kita nilainya M-nya 4, Pak. 4, tapi artinya Normalnya kita ini biasa 6. Oke, 4 dan 6. Artinya kan saat itu korban masih bisa merespon untuk menepis tangan dokter ya. Saat itu saya dapatkan GCS-nya 10, Pak. Ya, jadi 10. Oke. Pertanyaan terakhir, Dok. Kan dokter memang dokter umum. Tadi jam 8 sampai jam 10 ya. Setelah itu dokter pergi. Nah, korban ini pindah ke ICU tadi di jam berapa? Izin, Pak, dengan kondisi pasien saat itu, kondisi pasien masih di IGD. Kita stabilkan dulu kondisi kegawat daruratannya. Masih di IGD, saya operkan ke yang dinas selanjutnya. Ya, saudara tahu nggak kira-kira berapa jam baru pindah ke ICU? Saya tidak tahu, Pak. Saudara tidak tahu. Dengan kondisi tadi, apakah tidak seharusnya langsung pindah ke ICU? Izin, Pak, ini ada namanya standar operation SOP. Jadi kondisi pasien yang sangat gawat darurat ataupun gawat darurat harus kita stabilkan dulu di IGD. Tidak bisa langsung kita dorong ke ICU. Ya, berapa jam saudara di sana butuh waktu untuk stabilkan? Kan ini kondisinya sudah jelas sangat memprihatinkan ini. Benar, Pak. Iya, kan gitu. Kenapa tidak langsung? Tadi kan saudara sudah melakukan tindakan awal sesuai SOP IGD. Kenapa nggak langsung ke ICU? Kan udah. Kan butuh pemeriksaan lebih lanjut, Pak. Butuh pemeriksaan laboratorium. Pertama saya atasi dulu kegawat daruratannya. Saya lakukan bersihkan luka dulu.
Yang pertama itu saya bersihkan luka menggunakan povidone iodine, NaCl, H2O2, saya jahit dulu, kemudian saya observasi, saya lakukan pemeriksaan injeksi dulu, infus dulu, injeksi ketorolak dulu, terus kita periksa darah dulu, tunggu hasil darah, kita periksa CT scan dulu, kita langsung torak dulu. Mungkin Bapak belum pernah ke GD, jadi belum tahu alurnya seperti apa. Saya sudah pernah mendampingi orang Ya, baik, GD. mohon maaf ya Pak. Jadi saya cuma mau nanya ke Ibu, apakah ada kemungkinan karena terlambat masuk ke ICU sehingga kemudian kondisi kesadaran tadi kan masih 10, Benar, setelah Pak. 3 hari baru turun, Benar, setelah Pak. 3 hari baru dirujuk. Kenapa nggak langsung aja dirujuk ke tempat lain kalau memang MRI tidak ada MRI di sana, kan gitu aja. Ya. Izin Pak, dengan kondisi saat di IGD, kondisi pasien diagnosanya cedera kepala sedang dengan bakteri infeksi. Dari dokter spesialis, untuk kondisi saat ini, pasien masih diharapkan dengan pengobatan selama di IGD ataupun dirawat intensif ICU, kondisi pasien membaik. Tetapi di hari ketiga mengalami penurunan kesadaran. Satu lagi terakhir deh, MRI itu kapan MRI harus dilakukan terhadap kondisi pasien yang seperti ini? Bukan kompetisi saya Pak. Saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Seharusnya dokter spesialis dihadirkan yang mulia di sini. Nah ini kan ahli ini, nantilah Ya. itu. Tapi maksud saya gini yang mulia, ahli ini sama sekali tidak tahu tentang keadaan korban yang sebenarnya, karena bukan dia yang merawat. Ini cuma sebagai yang membuat Betul. visum antepartum. Kalau saudara nanti bisa juga kok, hak saudara punya hak untuk mengajukan pembelaan ahli, misalkan ahli yang ahli membaca MRI segala macam, nanti punya waktunya. Paham yang mulia. Kami hanya Ini menyayangkan. cukup, Cukup yang mulia. cukup. Terima Masih kasih, ada ya. yang tanya enggak, yang tim yang lain? Cukup? Satu, silakan. Saudara Ali. Ya Pak. Iya. Tadi kan Saudara Ali sudah menyatakan bahwa itu tindakan yang Saudara Ali lakukan itu di tanggal 20 ketika sudah menerima pasien gitu ya dari jam 20 malam. Anda sudah melakukan banyak penanganan semacam perawatan luka, pembersihan luka, pemberian saturasi dan segala macam gitu ya. Apakah itu, yang pertanyaan saya gini, apakah semua hasil laporan itu sudah langsung ada di hari itu juga atau seperti apa? Sudah ada di hari itu juga Pak. Semuanya sudah ada di hari itu juga. Oke. Iya. Saya mau tahu juga apakah itu langsung dituliskan ke rekam medis yang pasien yang bersangkutan atau bagaimana? Sudah Pada langsung. hari itu juga. Sudah langsung Pak. Baik. Visum et repertum ini saya lihat itu di tanggal 27 keluarnya, sedangkan yang Anda lakukan tanggal 20. Pada hari ketiga kalau saya tidak keliru sudah pasien sudah pindah rumah sakit. Benar Pak. Iya. Pertanyaan saya mengapa visum itu baru terbit di tanggal 27? Saya baru dihubungi di tanggal 24 Pak untuk membuat visum. Saya bekerja di berbagai rumah sakit Pak. Jadi saya bisa memberikan filenya itu di tanggal 27. Jadi saya harus langsung tanda tangan di tanggal 27 Pak. Oh berarti karena baru dihubungin tanggal 24 untuk visumnya ya? Benar Pak. Dihubungin itu maksudnya diberikan tugas dari rumah sakit yang bersangkutan atau gimana ya maksudnya? Dihubungi oleh pihak polisi untuk membuat visum Pak. Dihubungi oleh pihak polisi untuk membuat visum di tanggal 24. Begitu ya? Benar Pak. Oh iya. Makasih Majelis. Ya. Cukup? Cukup ya? Baik, saudara kok kelihatannya mau tanya. Iya mau nanya biar jelas Mas Hakim, biar jelas di persidangan ini dari pertanyaan penasihat hukum tadi Majelis. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Terima kasih ya. Ini sebentar. Coba baca visum et repertum untuk kesimpulannya supaya kita dengar semua ya. Visum et repertum.
Harusnya saudara persiapkan lebih dulu, baru sekarang enggak nyari. Kalau ditandai, dicari, itu namanya tidak ditandai. Ya, silakan. Hasil visum et repertum nomor 001/MR/2 Rumari/MPH/2023. Kesimpulan 1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat. 2. Korban ditemukan tidak sadar dan langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. 3. Pada korban ditemukan luka 1. Pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan 3 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan seluas 1,5 cm kali 0,5 cm. 2. Pada pipi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan. Bentuk tidak beraturan seluas 6 cm kali 5 cm. 3. Pada pipi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dari sudut luar mata kanan terdapat luka memar berwarna keunguan. Bentuk tidak beraturan seluas 6 cm kali 5 cm. 4. Pada bibir bawah bagian dalam 0,2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka robek. Tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 2 cm. Cukup. Itu saja, Pak. Di bawahnya ada. Jakarta 27 Februari 2023 Rumah Sakit Medika Permata Hijau Dr. S. Baik ya, itu yang saudara tuangkan ya. Itu hasil saudara tangani dan saudara tuangkan di dalam visum itu. Benar yang mulia. Itu visumnya. Baik ya, untuk terdakwa Mario, ini saudara bisa serahkan kepada tim penasihat hukum saudara atau saudara mau menanggapi? Saya serahkan yang mulia. Untuk terdakwa Sin, tidak ada tanggapan yang mulia. ya, saudara serahkan pada tim penasihat hukum saudara ya. Ya, yang mulia. Baik, terima kasih ya ahli ya telah memberikan keterangan, saudara bisa meninggalkan tempat. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa berdua kembali ke tempat tengah ya. Baik, minggu depan hari Selasa ahli pidana dan kan masih 3 ya? 2 lagi ya, Masih 2. Terus terhadap ahli yang mengirimkan surat permintaannya tanggal 20 terlalu lama. Jadwalkan aja Kamis depan. Jadwalkan Kamis depan. Kalau minta 2 minggu terlalu lama tanggal 20 ya. Nanti sekaligus kalau itu kita lihat bisa nanti pemeriksaan terdakwa. Kepada tim penasihat hukum persiapkan juga ahli yang meringankan saudara, ahli ataupun saksi. Untuk tim penasihat hukum dari terdakwa Mario berapa orang rencana? Ya, mungkin kami mau bertanya dulu yang mulia, apakah itu nanti harus saksi dulu atau kami bisa selang-seling misalnya ada ahli yang memungkinkan lebih dahulu? Apa-apa, kita ya? ini tapi lebih baiknya saksi dulu baru ahli ya. Begitu. Baik, kami akan upayakan yang mulia, tapi kalau misalnya pun kami minta izin, misalnya ahlinya bisa mendahului karena kesibukan, kami mohon izin di awal. Kalau ada hal yang luar biasa, ada alasan yang dapat diterima dengan hukum, tentu itu dimungkinkan. Tapi usahakan dulu saksi. Berapa orang? Kemungkinan ada 2 adecar, saksi dan ahlinya 2 juga. Saudara kita kasih kesempatan 1 hari itu bisa selesai itu. Atau 2 kali ya,
2 kali. Maksimal 2 kali. 2 kali ya, 2 kali karena siapa tahu jadwalnya ahli mundur gitu 2 kali. Demikian kepada saudara 2 kali. Saudara mau sampaikan juga. Nanti setelah pemeriksaan terdakwa maksudnya kan begitu. Terima kasih yang mulia. Kami juga akan mengajukan ahli, saksi ada cat. Tapi dalam rangka kami mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan kemungkinan kami akan mengajukan ahli psikolog. Oleh karena itu, kepastian kami mengajukan ahli psikolog adalah melalui majelis hakim kepada saudara JPU, kami tetap minta ada hasil apsipor itu pada kasus AG itu mendapatkan hasil dari apsipor. Kami menginginkan hal itu. Jadi itu klien kami 2 kali diperiksa itu dalam kerangka untuk tentang hasil daripada apsipor tentang psikolog si klien kami. Supaya kami apakah kami perlu atau tidak untuk mengajukan ahli psikolog, maka kami melalui majelis hakim supaya JPU kami bisa memperoleh hal itu. Karena di perkara AG dapat. Pertanyaan saya, apakah dalam berkas perkara ini? Tidak ada, majelis. Tidak ada, berarti ada perkara AG. Dalam perkara AG tidak dalam di sini. Maksud saya begini, majelis. Di perkara AG, dia kan diperiksa juga secara tentang psikolognya. Mereka penasihat hukumnya dapat karena memang diperiksa AG-nya dan tentang psikolognya. Klien kami juga diperiksa juga oleh ahli psikolog dari apsipor dan juga 2 kali diperiksa dan tentu ada, kami yakin itu ada hasilnya. Bagi kami itu sangat perlu majelis. Pokoknya sepanjang ada di berkas sekarang silahkan diberikan. Kalau sepanjang ada berkas. Tidak ada. Kalau tidak ada itu adalah saudara koordinasi aja dengan penuntut umum untuk berkas di luar berkas ini loh ya. Di luar berkas ini tentu saudara mintanya jangan majelis. Ya, dalam majelis karena di luar berkas. Maka dalam persidangan yang terhormat ini, yang mulia ini, kami minta supaya itu kami diberikan hasil apsipor itu. Oke. Baik, sepanjang ada di berkas silahkan berikan. Itu jawabannya. Sepanjang ada di berkas diberikan. Jadi saya pikir itu nanti kita akan minggu depan kita akan lihat ahli. Kita berharap supaya di Kamis itu sudah pemeriksaan sudah dari pihak penuntut umum sudah dapat kita antisipasi sudah bisa selesai sehingga kita bisa beralih pada pemeriksaan dari pihak saudara. Ada yang saudara sampaikan? Ya, izin yang mulia, kami mau menyampaikan 2 hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih terhadap poligraf yang sudah disampaikan oleh penuntut umum. Memang, tapi kami juga menyatakan bahwa ini sedikit terlambat yang mulia. Karena apabila kami sudah menerima bukti ini, banyak yang bisa kita kembangkan dalam pertanyaan terhadap Agnes kemarin. Dan untuk dicatat bahwa hasil dari poligraf ini bahwa Mario tidak berbohong pada saat nanti aja ditanya. Ya, ini kami mohon keberatan kami dicatat yang mulia. Ya, jangan sekarang, nanti pada saat Mario aja. Enggak, kami keberatannya sekarang yang mulia. Keberataannya sekarang. Ini kan tadi ahli. Bukan. Nanti ada, ini kan sudah selesai yang mulia. Kami kemarin pada saat kami akan dibacakan pun tidak dibacakan. Padahal itu kesempatan kami satu-satunya untuk mengkonfrontasi hasil dari lapsipor ini. Ya. Artinya sekarang kami sudah mendapatkan hasil lapsipor dan kami menyatakan ini sedikit terlambat. Padahal hasilnya adalah Mario tidak berbohong pada saat mengatakan bahwa dia menerima informasi itu dari Amanda. Yang mulia, pada saat kalau misalnya kami dapat ini, kami kan bisa bertanya dengan Amanda lebih jauh lagi. Gini, nanti untuk jelasnya saudara punya kasih kesempatan seluas-luasnya, termasuk saudara baca semua pun boleh. Nanti akan kita kasih waktu untuk itu. Tapi intinya kami ingatkan aja, jangan sekarang. Baik, kami menyampaikan keberatan, kami mendapatkan ini terlambat. Ya. Mohon dicatat dalam persidangan. Baik, terlambat karena ada berkas yang harus diberikan terlambat gitu ya. Iya. Biar dicatat dalam berita acara, enggak apa-apa. Baik ya, jadi kita sidang kita tunda hari Selasa
sesuai dengan yang telah kita tetapkan tadi, ya, penuntut umum, ya, mohon diperhatikan penuntut umum, ya, hari Selasa dan Kamis depan. Itu ya, saudara, Selasa, ya. Saudara kembali ke tempat ya, dengan sidang ditutup.